Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita pertemuan kelima di pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Dan pertemuan kelima ini insyaallah ta'ala adalah kita tamatkan buku ini karena sisa 2 kaidah. Semoga dimudahkan, tentunya kita tamatkan malam hari ini. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal qaidatu tsalitsah. Kaidah ketiga untuk mengenal syirik dan mengenal yang namanya tauhid. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Perlu kita tahu bahwa Nabi, kata beliau, diutus oleh Allah di tengah manusia yang berbeda-beda dalam sembahan mereka. Kalau kita membuka lembaran sejarah, yaitu sejarah penduduk Makkah saja sama Madinah, maka kita akan mengetahui sebelum Nabi kita diutus, mereka menyembah berbagai macam sembahan. Sementara akan diisyaratkan insyaallah oleh penulis macam-macam sembahannya. Minhum man ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Karena orang musyrikin menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu orang musyrikin. Kan orang Yahudi kan menganggap Uzair anak Tuhan. Orang Nasara menganggap Isa anak Tuhan. Orang musyrikin juga menganggap Tuhan punya anak, yaitu malaikat. Maka kalau kita melihat gambaran orang-orang musyrikin terkait dengan malaikat, pasti perempuan yang dia gambarkan. Bahkan orang-orang buat film, kalau dia filmkan terkait dengan malaikat, perempuan. Itu keyakinannya orang musyrikin. Karena mereka menganggap bahwa malaikat anak perempuannya Allah. Makanya di antara mereka ada menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-sholihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada menyembah batu dan pohon. Wa minhum man ya'budu syams wal qamar. Di antara mereka ada menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah jami'an wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah perangi mereka seluruhnya. Rasul tidak membedakan seorang pun dari mereka. Rasul tidak pernah membedakan. Yang menyembah orang soleh, itu tidak usah diperangi, kan itu masih muslim. Yang diperangi itu menyembah batu, karena itu bukan lagi muslim. Iya, ini yang harus kita pahami dasar. Bahwa namanya menyembah selain Allah, itu kekafiran. Tidak dilihat apa yang dia sembah. Itu syirik. Ini harus kita kenal ini. Ini syirik.
Jadi jangan tertipu, ini kan cuma orang soleh, orang baik. Tidak apa-apa kita pergi ke kuburannya berdoa. Itu kan subhatnya orang ke kuburan. Yang Nabi perangi itu yang menyembah para berhala. Kami ini tidak menyembah berhala. Kami ini menyembah orang soleh. Ke sana. Kami menyembeli di sana. Orang baik itu. Apakah Nabi bedakan? Lihat ini. Ini kaidah mengenal syirik namanya. Iya. Dan inilah jeleknya syirik. Sembahannya itu banyak. Ini jeleknya syirik itu. Sembahannya banyak. Iya. Tidak bersatu mereka di atas satu Tuhan. Satu sembahan. Inilah jeleknya. Iya. Masing-masing menyembah apa yang mereka anggap baik. Apa yang mereka anggap baik. Itu pun nama-namanya mereka yang kasih. Nama-namanya mereka yang kasih. Lihat yang diingatkan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang yang masuk dalam penjara itu sebelum mentakwil mimpinya. Kan dia mau ditakwil mimpinya. Tapi Nabi Yusuf menyadarkan dulu mereka karena mereka menyembah selain Allah di Mesir. Kata Nabi Yusuf, "A'arbabun mutafarrikun khairun amillah al-wahidul qahar?" Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu yang macam-macam jenisnya, itu lebih baik atau Allah yang maha satu? Lagi maha menundukkan segalanya? Itu pertanyaannya. Jawab sendiri, siapa yang lebih baik? Apakah Tuhan yang banyak atau Tuhan yang satu yang di tangannya lah segala sesuatu? Orang berakal akan menjawab, yang menguasai segala sesuatu. Yang di tangannya di segala sesuatu ditentukan oleh dia. Yang tidak butuh kepada apapun. Kemudian dilanjutkan di ayat setelahnya. Ma ta'buduna min duni illa asma'un sammaitumuha. Apa yang kalian sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Itu nama kosong. Yang kalian sembah itu hanya sekedar nama, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak sekali menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang yang menyembah selain Allah, yang dia sembah itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Sangat banyak dalil-dalil dalam Quran. Iya, nanti insyaallah ta'ala kalau kita panjang umur di kitab Tauhid, itu sangat banyak dijelaskan. Di sanalah nanti disebutkan berbagai macam jenis syirik. Bahkan dari at-tamaim, jimat-jimat. Itu nanti akan disebutkan semuanya. Dan dalil bahwa itu adalah syirik dan tidak ada sama sekali sebenarnya pengaruhnya. Tidak bisa memberikan pengaruh pada seorang kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu hanya sekedar nama. Tidak lebih dari itu. Sementara Allah yang kalau kita sembah, namanya bukan sekedar nama. Namanya sesuai dengan sifat kemuliaan dan ketinggian Allah. Kita bisa lihat nama yang paling agung Allah. Maknanya adalah Al-Ilah, Al-Ma'luh, Al-Ma'bud. Yang
disembah. Itu nama sesuai dengan kenyataan. Karena dia disembah di langit dan di bumi. Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang disembah oleh penduduk langit. Di langit. Di atas, di langit ketujuh. Iya. Itu ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat ibadahnya malaikat. Masuk di dalamnya setiap hari malaikat dan kalau sudah masuk tidak akan kembali lagi. Nabi Ibrahim bersandar di situ. Di temboknya. Karena Nabi Ibrahim kedudukannya berada di langit ketujuh. Iya, di bawahnya Nabi Musa. Di bawahnya, yaitu di langit ke-6 Nabi Musa. Di langit ke-5 ada Isa, ada Idris, ada Yahya. Langit ke-4 ada Idris. Sampai langit pertama ada Nabi Adam. Bapaknya kita semuanya. Itu diceritakan oleh Nabi saat beliau Isra Mi'raj. Karena beliau berjumpa dengan mereka di langit. Iya. Jadi Nabi Ibrahim bersandar di temboknya Baitul Ma'mur. Yang di dalamnya malaikat menyembah Allah. Jadi dia disembah di langit. Makanya namanya Allah. Maknanya Al-Ma'lu. Al-Ma'bud yang diibadahi. Itu maknanya Allah. Jadi kalau kita bilang, Ya Allah. Artinya, wahai yang disembah. Oleh penduduk langit. Wafil ardi ilah. Dan yang disembah oleh penduduk bumi. Semua yang di bumi ini menyembah Allah. Semua. Bukan hanya kita. Jin. Hewan. Iya. Semua jenis hewan. Yang berjalan dengan kaki. Yang berjalan dengan perut. Semua. Di atas tanah. Di bawah tanah. Semuanya menyembah Allah. Semuanya bertasbih. Mensucikan dan membesarkan Allah. Hanya saja kita tidak paham tasbihnya. Bahkan batu. Pepohonan. Bertasbih. Kalau kita melihat tiba-tiba batu. Jatuh. Jangan anggap itu jatuh biasa. Itu dia bertasbih. Takut kepada Tuhannya. Semuanya beribadah kepada Allah. Makanya namanya Allah. Yang disembah. Itu bukan nama kosong. Kita bisa lanjut misalnya Ar-Rahman. Rahmat yang maha Rahman. Yang kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kita ini hidup karena rahmat Allah. Bahkan mata kita bisa berkedip dan terbuka. Rahmatnya Allah. Innalillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Famsaka indahu tis'ah wa tis'ina rahmah. Maka Allah tahan di sisinya 99 rahmat. Dan diturunkan ke kita 1 rahmat saja. Di 1 itulah yang kita bagi-bagi. Antara kita dan antara makhluk Allah yang lain. Bayangkan, hanya 1. Kita sudah begini hidup tak? Ini yang kita pakai bernapas. Yang kita pakai apapun kegiatan kita di dunia ini. Itu rahmatnya Allah. Yang taat ataupun yang maksiat. Dan Allah punya rahmat khusus terhadap mukmin. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahim. Memiliki rahmat khusus. Jadi bukan nama kosong. Bukan hanya sekedar nama. Terus yang kasih nama, dia sendiri Allah. Bukan orang yang menyembahnya. Bukan. Beda ya sembahan selain Allah. Siapa yang kasih nama? Yang menyembahnya. Yang menyembahnya yang kasih nama. Yang kasihkan gelar. Lakop. Yang menyembahnya. Adapun Allah, dia sendiri yang kabarkan kepada kita tentang namanya. Tentang namanya. Ini mulianya yang kita sembah. Dan hinaannya yang disembah selain Allah.
Iya. Kemudian belum menyebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Bahwa semua ini syirik. Semua ini Nabi perangi. Dan apa dalilnya kalau menyembah matahari bulan itu salah? Menyembah malaikat itu salah. Menyembah Nabi salah. Beliau akan sebutkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Nabi tidak membedakan semua yang menyembah selain Allah adalah firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangi mereka. Perangi mereka. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Apa artinya fitnah? Di ayat ini surah Al-Baqarah ayat 193. Karena terus selanjutannya kan, wal fitnatu, ada juga ayat di surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih besar dosanya daripada qatl, pembunuhan. Apa ini? Makna fitnah, siapa yang tahu? Syirik. Oh, kemarin di mana saya janji hadiah itu ya? Sini juga ya? Ada pernah saya janji hadiah? Aduh, saya lupa lagi. Alhamdulillah. Berarti 2, kita dapat hadiah. Jadi, ini makna fitnah di ayat ini, jangan fitnah bahasa Indo. Kebanyakan orang juga salah. Bahkan penceramah di khutbah. Dia bilang, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Maksudnya fitnah, dia sebutkan ayat di surah Al-Baqarah. Dia kira makna fitnah di ayat itu adalah fitnah yang bahasa Indo. Bukan, ini fitnah bahasa Arab. Fitnah di ayat ini syirik. Perangi mereka sampai tidak ada lagi syirik. Itulah tadi di ayat. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Maksudnya apa tadi? Syirik lebih besar daripada membunuh. Jangan pakai itu ayat untuk fitnah. Fitnah yang bahasa Indo. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Iya. Fitnah bahasa Indo adalah memfitnah. Dia fitnah temannya. Iya. Kalau ini bahasa Arab. Perangi mereka sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah. Syirik. Sampai tidak ada lagi syirik. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan agama itu hanya menjadi milik Allah. Jadi Nabi perintah, Allah perintahkan nabinya untuk perangi semua itu. Yang menyembah Nabi, orang soleh, pohon, batu, malaikat, matahari, bulan. Disuruh perangi, kan itu semua syirik. Semua itu syirik. Itu yang di sini. Ini ayat umum. Secara khusus, matahari dan bulan gimana? Kata beliau, wa dalilul syamsi wal qamar. Dalil matahari dan bulan. Ada yang menyembahnya dan Allah larang. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walalil qamar. Masya Allah. Di antara tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Itu di antara makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan Allah maha besar, maha berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Bagaimanapun besarnya itu makhluk, jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Dilarang. Tidak dibolehkan. Kenapa dilarang? Syirik. Sujud kepada selain Allah adalah syirik. Allah telah perintahkan kita untuk sujud hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Hanya untuk Allah.
Tidak boleh untuk apapun itu. La tasjudu lisyams. Jangan kamu sujud kepada matahari yang jauh besar manfaatnya. Kalau seandainya ada yang boleh kita sujud kepadanya, matahari. Manfaatnya lebih besar daripada yang ada di kuburan. Daripada pohon. Matahari lebih besar. Karena ini matahari kita rasakan bagaimana manfaatnya. Lihat saja ini, sudah 2 pekan kita hujan. Gimana penderitaannya ibu-ibu. Mencuci tidak kering-kering pakaiannya. Iya. Sudah ada yang ngomel-ngomel. Baru matahari itu. Iya. Ini kan manfaatnya tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Bersamaan dengan itu Allah katakan, jangan kamu sujud kepada matahari. Jangan pula sujud kepada bulan. Karena dia tidak berhak mendapatkan itu. Iya. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan di jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Itu saja. Wa dalilul malaikah. Dalil malaikat. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Sekaligus ini para nabi ya. Dia tidak memerintahkan kepada kalian. Dia Allah tidak menyuruh kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan. Dia tidak memerintahkan kalian untuk itu. Tidak ada sama sekali dalil sepotong pun yang ada perintah sembahlah malaikat. Karena dia makhluk tidak pernah bermaksiat. Malaikat. Seandainya sekiranya kita kalau menyembah orang soleh, seharusnya malaikat lebih berhak. Seandainya bisa itu. Orang soleh saja yang kita lihat itu, sesoleh apapun, pasti ada maksiatnya. Karena tidak ada yang tidak ada punya maksiat. Sesoleh apapun orang, pasti ada maksiat. Karena kata Nabi, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian. Karena dosa, berbuat dosa, kemudian bertobat dari dosa, itu ibadah. Itu adalah ibadah. Bahkan Nabi bilang begitu di hadits. Iya. Karena memang kita diciptakan, itu pasti jatuh dalam dosa. Kecuali yang dijaga oleh Allah. Itu sesoleh apapun orang, pasti begitu. Tapi bersamaan dengan itu, tidak boleh kita sembah. Karena malaikat saja yang tidak pernah maksiat, tidak boleh kita sembah. Allah tidak suruh. La ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dia tidak memerintahkan kalian. Tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Tidak ada satu potong pun yang mengatakan sembah itu nabi. Tidak ada sama sekali. Ada syubhat orang. Katanya Allah itu diciptakan dari nur Muhammad. Makanya dia tidak sembah Allah. Sembah Muhammad. Nur Muhammad katanya. Iya. Itu yang mereka katakan. Mereka meninggalkan Quran. Mereka meninggalkan hadits Nabi. Gara-gara syubhat Nur Muhammad. Iya. Bahkan mereka lebih jauh. Siapa yang duluan diciptakan? Nur Muhammad atau Allah? Nur Muhammad atau alam semesta dulu? Sampai berani mereka begitu. Mengkaji dengan akal. Mengkaji dengan akal. Tinggalkan Quran, tinggalkan hadits. Karena syubhat dan kesyirikan itu. Di sini sangat jelas. Ini mereka tinggalkan ayat ini. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dia tidak menyuruh kalian untuk mengambil malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Wa dalilul anbiya.
Itu sudah dalilnya Nabi juga tadi. Tapi belum sebutkan khusus. Dalil para Nabi. Tidak boleh kita sembah. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Perhatikan ayat ini. Ini terkait dengan orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dibantah oleh Allah di sini lewat Isa sendiri. Kata Allah, wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa anak Maryam. Lihat dari awal itu. Wahai Isa anaknya Maryam. Allah tidak bilang, wahai Isa anakku. Seandainya benar pengakuan mereka yang mengatakan Isa anak Tuhan, pasti Allah akan bilang, wahai Isa anakku. Na'udzubillah. Allah tidak punya anak. Lam yalide. Walam yulade. Allah tidak punya anak. Dan tidak diperanakan oleh yang lain. Allah satu-satunya. Huwal awal. Dia Allah yang maha pertama. Laisa qablahu syai'. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Ini harus kita pahami. Ini akidah. Ini harus kita paham. Apalagi ini akhir tahun. Sampai kita ikut merayakan orang yang merayakan lahirnya anak Tuhan. Ikut bakar jagung. Bakar ikan. Iya. Ada juga pernah mengatakan, Ustaz, tapi saya tidak bisa tidur. Itu karena kita mau acara. Karena sebenarnya kita akan tidur kalau memang kita mau niatnya baik kepada Allah. Kita akan tidur. Tapi karena memang kita sudah siap mau beli jagung, itu masalah. Iya. Dan kenapa juga itu jagung setiap itu ada? Itu cobaan untuk kita. Cobaan untuk kita. Tapi yang perlu kita ketahui sebagai Muslim, hati-hati. Itu tanggal mereka rayakan kelahiran Isa, menurut mereka kelahiran anak Tuhan. Jangan sampai kita batalkan Islam. Iya. Di malam itu. Lihat ini diskusinya. Id qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berfirman, wahai Isa ibna Maryam, anaknya Maryam. A anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertanyaan Allah kepada Isa. Wahai Isa, apakah kamu yang berkata kepada manusia, jadikan saya dan ibuku dua sembahan selain Allah. Jadi Tuhan jadi tiga. Jadikan saya dan ibuku Tuhan. Sembahan selain Allah. Lihat jawabannya Isa. Qala, kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini ayat perlu sekali. Ini surah Al-Ma'idah ayat 116. Iya. Apa kata Isa? Subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqo. Tidak pantas bagiku untuk berkata apa yang bukan hakku. Perhatikan kata Isa itu. Tidak pantas bagiku saya katakan ke orang apa yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau memang saya sudah katakan itu, engkau maha tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Bagaimana pengagungan dan pembesaran dan hanya menyembahmu. Wala a'lamu fi nafsik. Dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Karena tidak ada yang tahu tentang Allah. Kecuali apa yang Allah kasih tahukan. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha tahu yang gaib. Engkau maha tahu yang gaib. Ini adalah hujjah. Ya, dalam syariat Islam. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang Nasoro salah. Ketika mereka menyembah Isa dan menyembah ibunya. Iya. Ini dalil bahwa tidak boleh kita menyembah malaikat. Isa saja yang Allah jaga dari kecil. Allah ciptakan dari ruhnya langsung tanpa bapak. Dan tidak usah heran dengan itu. Jangan sampai gara-gara begitu kita bilang, oh betul anak Tuhan karena tidak ada bapaknya. Berarti bapaknya Allah. Tidak. Hawa diciptakan tanpa ibu. Jadi kita mau sembah Hawa.
Tahu Hawa? Tahu? Siapa Hawa? Siapa Hawa? Tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita tidak tahu ibu tak. Hawa istrinya Nabi Adam. Allah ciptakan tanpa ibu. Cuman punya bapak. Kan dia diciptakan dari Adam. Dari tulang rusuknya Adam. Jadi dia adalah punya bapak tidak punya ibu. Kita bisa heran itu? Isa masih mending. Ibu. Memang orang mengandung. Perempuan. Ini Hawa. Punya bapak tidak punya ibu. Tapi jangan bilang, masa dia nikah sama bapaknya? Ya, waktu itu tidak ada syariat seperti sekarang. Dulu anaknya Adam menikah bersilang. Selalu lahir kembar. Jadi yang lahir duluan itu, laki-laki perempuan, nanti menikah silang dengan yang lahir belakangan, laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada aturan seperti syariat kita sekarang, tidak boleh nikah mahram. Kalau tidak boleh nikah mahram, ya susah, tidak ada perkembangan. Kan begitu. Syariat masing-masing ada aturannya. Ada aturannya. Dan tidak usah kita heran juga tentang penciptaannya Hawa. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada. Penciptaan manusia itu begitu. Ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada. Adam. Ada yang punya bapak, tidak punya ibu. Ada. Hawa. Ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Isa. Ada yang punya ibu dan bapak. Inilah kita semua pada umumnya. Kita semua ini ada ibu tak, ada bapak tak. Atau ada yang lain? Ya, tiba-tiba juga ada? Tidak ada. Iya. Ini yang perlu kita bahwa di luar daripada kebiasaannya, penciptaannya, bukan berarti dia Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Iya. Ini dalil tidak bolehnya kita menyembah Nabi. Wa dalilul sholihin. Dalil bahwa kita tidak boleh menyembah orang soleh. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu yang mereka sembah, mereka seru. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga mengharap wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang dekat? Jadi yang mereka sembah itu juga mengharap bisa dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah. Mereka juga mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah. Mereka juga sangat takut adab Allah. Masa kita sembah yang sama dengan kita? Tentunya tidak boleh. Tidak dimulaikan. Wa dalilul ahjar wal asjar. Dalil ada menyembah batu dan ada menyembah pohon. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pandanganmu orang menyembah Lata, menyembah Uzza, ada Manat, tiga yang lain. Kita tahu siapa itu Lata. Lata nama berhala yang disembah oleh penduduk Taif di masa sebelum Islam. Ya. Berhala, dia adalah batu yang diukir. Disembah oleh penduduk Taif. Di atasnya ada rumah yang dibangun dan dibuatkan kelambunya. Mirip itu kelambunya, penutupnya Ka'bah. Batu yang dibuat seperti itu. Iya. Mereka menyembahnya selain Allah, bahkan mereka berbangga-bangga, kami punya Lata. Kami punya Lata. Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza kita tahu apa? Pohon. Di mana? Waktu itu di antara Makkah yang tumbuh di lembah antara Makkah juga dan Taif. Dibangun bangunan di sekitar pohon itu dan juga dibuatnya kelambu dan ada penjaganya. Penjaganya inilah yang masalah. Iya, dan di dalam pohon itu ada setan. Yang kalau ada orang datang, setan itu yang berbicara. Orang-orang bodoh mengira pohon itu yang bicara. Padahal setan di dalam. Yang berbicara kan setan suka disembah selain Allah. Mereka menipu manusia. Akhirnya pulang, iya saya sudah ada jawabannya tadi. Begitu, setan yang berbicara. Manat juga sama, batu besar. Dia
antara Makkah dan Madinah ini sembahannya orang Madinah. Sembahannya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Penduduk Madinah punya Tuhan Manat. Punya Tuhan Manat. Dan semua ini tatkala Nabi menaklukkan Makkah, Nabi hancurkan. Untuk Lata, Nabi utus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk meratakan dia dengan tanah. Untuk Uzza, Nabi utus Khalid bin Walid untuk menghancurkan pohon-pohonnya. Bahkan Khalid bin Walid ini anehnya ini orang. Dia bunuh jin yang tadi itu berbicara kepada manusia. Dia bunuh dulu penjaganya di luar. Kan ini ada ini Lata pohon ini. Dia ada penjaganya di luar. Khalid bunuh. Dan jinnya di dalam. Dia bunuh juga. Dia bunuh juga. Tidak mampu berbuat apapun. Iya. Tidak mampu berbuat apapun. Dan dia hapus pohonnya itu, tidak ada lagi wujudnya. Kemudian Manat, ya, tadi sembahannya orang Madinah, yang ada di antara Madinah dan Makkah, Nabi utus Ali bin Abi Thalib. Dan dia ratakan dengan tanah. Dia ratakan dengan tanah. Iya. Itu dihancurkan semuanya. Dan tidak bisa membela dirinya sedikit. Baru selama ini orang sembah selain Allah. Tuhan tapi tidak bisa membela dirinya. Ini Nabi membuktikan hal tersebut. Dan terkait dengan menyembah pohon juga ini, beliau sebutkan satu hadits. Wa hadits Abi Waqid Al-Laythi, kata beliau. Dan hadits Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah ke perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaklukkan Makkah, maka beliau tidak langsung pulang ke Madinah, tapi beliau lanjut perang dengan perang Hunain. Sekarang ada kejadian yang diceritakan waktu perjalanan dari Makkah menuju perang Hunain. Jadi diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi, yang mana beliau ini termasuk yang masuk Islam di Fathu Makkah, baru-baru masuk Islam. Beliau berkata, kharajna ma'an Nabi, kami keluar bersama Nabi ila Hunain, ke perang Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufri, kami baru saja keluar dari masa kekafiran. Artinya baru masuk Islam, belum banyak tahu tentang hukum Islam. Walil musyrikin sidrah, orang-orang musyrikin biasa mengkeramatkan pohon bidara. Orang musyrikin mengkeramatkan pohon bidara. Yakufuna indaha, mereka biasa itikaf di pohon bidara. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan biasa mereka menggantungkan pedang-pedang mereka kalau mau berperang di pohon bidara. Yuqalu laha Datu Anwat, bahkan mereka punya nama, menamakan pohon bidara itu dengan Datu Anwat, tempat menggantungkan pohon keramat. Famarorna bisidra, maka kami pun lewat pohon bidara, melewati pohon bidara. Fakulna ya Rasulullah, namanya baru masuk Islam. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana Data Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Dat Anwat, pohon bidara, tempat kami menggantung juga pedang. Al-Hadid, disebutkan lengkap haditsnya. Ketika mendengarkan ucapan itu, apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum takbir. Laqad qultum kama qala Banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah berkata
Seperti ucapannya Banu Israel kepada Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Tolong buatkan untuk kami Tuhan. Tolong buatkan untuk kami Tuhan. Sebagaimana mereka itu orang yang menyembah selain Allah punya Tuhan. Jadi ucapan ingin menjadikan pohon keramat sama dengan meminta buat patung. Hati-hati, tidak ada bedanya patung dengan pohon. Itulah syirik. Itulah syirik. Nabi bertakbir. Nabi mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Inilah kita perangi. Orang itu yang kita perangi. Orang menggantungkan pedang-pedangnya di pohon bidara. Itulah yang kita perangi. Kita Muslim tidak boleh seperti itu. Ah, ini kaidah keempat. Kaidah ketiga. Mengenal syirik. Kaidah keempat. Ini kaidah keempat ini adalah beliau cuma mau menyampaikan bahwa kesyirikan orang zaman dulu kesyirikan orang zaman sekarang lebih daripada kesyirikan orang zaman dulu. Ini kaidah keempat. Kata beliau, kaidah penutup, al-qaidatur rabi'atu. Kaidah keempat. Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awalin. Ini membuat orang-orang marah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi beliau jujur, beliau bicara sesuai kenyataan. Iya. Bahwa orang-orang musyrikin zaman kita ini lebih keras, lebih kental kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin di zaman dulu. Apa alasannya? Beliau berbicara jujur, sesuai dengan faktanya. Li'annal awwalin, karena orang zaman dulu yusyrikuna firrakha, mereka syirik di masa tenang, bahagia. Saat-saat aman, pada masa susah, pada masa, jadi yusyrikuna firrakha, mereka syirik itu di masa senang. Wa yukhlisuna fisyiddah, dan mereka ikhlas hanya menyembah Allah di masa susah. Orang syirik zaman dulu, Pak. Musyrikin zaman dulu, syirik saat panennya berhasil. Orang zaman dulu. Tapi ketika musibah menimpanya, mereka ikhlas. Ada sebentar dalilnya. Sesuai dengan apa yang Allah katakan. Wa musyriku zamanina, musyrik zaman kita. Syirkuhum daim. Syiriknya selalu. Firrakha wa syiddah. Di masa lapang dan di masa susah. Di zaman kita. Saat hidup nyaman di daerahnya, syirik. Turun musibah, syirik. Keluar lumpur lapindo, apa yang terjadi? Ini musibah ini. Pergi syirik, seharusnya keluar lumpur, doa kepada Allah. Ikhlas, itu teguran dari Allah. Tsunami di Palu yang baru-barulah. Tsunami di Palu, kan karena syirik. Dikeluarkanlah tsunami. Padahal kalau kita melihat Laut Palu itu kan teluk, Pak, antara ini di Pulau Sulawesi ini kita paham lah. Palu itu teluk, tidak ada ombaknya. Tapi bisa ada tsunami, kenapa? Mereka syirik. Iya. Syirik yang dia lakukan, murka laut. Setelah tsunami apa yang terjadi? Saat tsunami apa mereka ikhlas? Tambah syirik, pergi lagi potong sapi. Kayaknya kurang kemarin kepalanya. Ini orang zaman kita ini. Ini zaman kita. Iya. Syiriknya di saat senang dan saat susah. Orang dulu syirik saat senang, susah, ikhlas hanya kepada Allah. Lihat kata Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala. Fa idza raqibu fil fulk da'wullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik perahu, naik kapal, mereka hanya berdoa kepada Allah ikhlas. Falamma najjahum ilal bar, tatkala kami selamatkan mereka ke darat, idahum yusyrikun, mereka tiba-tiba syirik lagi. Dulu orang begitu, Pak. Sekarang kita apa? Naik perahu, yang kita panggil siapa? Saombak. Yang panggil, dia panggil syekhnya. Yang dia panggil kiainya.
Yang dia panggil gurunya. Saat ombak kencang, Syekh, selamatkan saya. Begitu. Ya Abdul Qadir, Rifai, selamatkan saya. Itu yang mereka katakan. Saat susah, malah panggil selain Allah. Bahkan itu jangan heran memang. Orang-orang memanfaatkan itu. Bahkan mereka berwasiat. Kalau kamu di kapal ada masalah, sebut namaku. Kalau kamu mau tenggelam, maka saya akan datang selamatkan. Itu mereka saling berwasiat begitu. Kenapa banyak orang pajang foto? Foto yang dikeramatkan. Tidak ada satu warung makan pun pelaku syirik, kecuali ada foto-foto itu. Susah senang, untung rugi. Ada orang yang punya usaha bagus, kalau hasilnya lagi tidak bagus, kayaknya kita belum pernah ke sana lagi. Begitu orang. Jadi kurang hasilnya, dianggap tidak pernah ke sana. Kemana? Ya tempat yang dikeramatkan. Tempat yang dikeramatkan. Jadi saat susah, turun usahanya, malah ke selain Allah. Dulu orang kalau saat turun usahanya, hanya kepada Allah. Musyrik dulu. Musyrik zaman dulu. Musyrik zaman sekarang. Susah senang selain Allah. Na'udzubillah. Ini kaidah terakhir. Iya. Dan musyrik zaman dulu, ini disebutkan oleh Syekh di tempat lain, di kitab Kasyfus Subhat. Musyrik zaman dulu, yang mereka sembah itu orang soleh. Zaman dulu. Memang betul-betul ini orang soleh. Musyrik zaman dulu. Musyrik zaman kita sekarang ini, yang mereka namakan dengan ini adalah, ya sudah, apa namanya ini? Syekh Kutub. Iya, ini sudah, apa istilah mereka? Sudah, ini gurunya para Toriko. Mereka sembah selain Allah. Yang masalahnya dia tidak pernah sholat. Yang dia sembah itu tidak sholat. Kalau kita bilang, kenapa tidak sholat? Wih, dia sudah bebas itu. Ya, antum tidak tahu dia sholat di mana. Iya, dia sudah sholat di Makkah, kamu di sini. Iya. Tidak puasa. Bahkan dia tidak. Iya. Terlepas lagi dari dosa-dosa. Karena sudah halal. Sudah halal. Bahkan yang mereka sembah hewan yang tidak punya akal. Aneh. Yang berakal sembah yang tidak punya akal. Orang zaman dulu tidak sembah hewan. Musyrik zaman dulu. Mereka sembah orang soleh. Musyrik zaman kita lebih syiriknya. Ini baru zamannya Syekh. Gimana zamannya ini kita ini? Yang jauh lagi. Iya, tentunya lebih. Alhamdulillah, tentunya dengan belajar kita bisa keluar dari itu. Dengan mengenal agama yang benar dan kita selalu belajar tauhid, alhamdulillah, ya kita bisa keluar dari itu. Dan jangan pernah bosan tauhid. Lihat sahabat, ya, di zaman Nabi, mereka masih bilang seperti itu karena tidak tahu. Kalau itu tidak boleh. Ya, kita tentunya harus bisa dan lebih semangat belajar karena kita ini jauh sekali dari masa kenabian. Sudah jauh sekali dari masa kenabian. Alhamdulillah tamat ini buku. Iya. Dengan pertemuan kelima kita kali ini, alhamdulillah semoga bermanfaat. Insyaallah kita nanti umumkan lagi buku kitab apa lagi yang kita akan pelajari setelahnya. Semoga dimudahkan. Nanti akan diumumkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma. Atau ada pertanyaan? Oh, saya kira enggak ada. Hari ini pertemuan terakhir. Kita bahagia semua. Baik, kita adzan dulu kalau begitu. Baru baca pertanyaan. Sini ada pertanyaan pertama. Mohon arahannya Ustadz, istri saya mulai belajar hijrah. Jangan belajar hijrah, belajar agama.
dalam sebulan ini, bahkan menggunakan cadar. Istri saya sementara menghadiri kajian ini dan mohon doanya Ustaz, semoga tetap istiqomah. Semoga istiqomah. Pertama, orang kalau belajar itu mulai dengan yang paling penting. Kapan kita mulai belajar, maka mulailah dengan yang paling penting dulu. Bahkan kalau kita tidak kuat mulai dengan cadar, nggak usah dulu mulai dengan cadar. Iya. Mulailah dulu dengan hal-hal yang penting dari rukun-rukun Islam. Dari rukun-rukun Islam. Kita belajar dulu bagaimana kita supaya syahadat kita itu benar. Yaitu belajar tauhid. Iya. Apa makna kalimat tauhid? Makna syahadat la ilaha illallah. Itu kita belajar dulu itu. Setelah itu, kalau tauhid kita sudah benar, berarti kita sudah siap ikhlas dalam beramal. Maka mulailah belajar sholat dengan benar. Setelah itu, zakat. Kan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad. Bukan kepada orang, bahkan kepada Mu'ad da'inya yang belum utus ke Yaman. Kata Nabi kepadanya, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilai ayyuhidullah." Hendaklah yang pertama sekali kamu ajarkan kepada mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka sudah taat kepada kamu tentang itu. Jadi itu. Jadi jangan dulu ajarkan yang lain. Jika mereka sudah taat kepada kamu tentang tauhid, fa'akhbirhum, baru ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khams salawat fi kulli yaumin wa laila, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat di sehari semalam. Karena kalau dia benar tauhidnya, dia sebenarnya akan salat dengan sendirinya, tapi ajarkan salat. Karena salat tanpa diajarkan bagaimana caranya, tidak diterima juga. Setelah itu kata Nabi, fa'inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka sudah paham, taat kepada kamu untuk sholat, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim zakata amwalihim, bahwa Allah wajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan ke orang miskin. Ini namanya bertahap. Tahap dalam apa ini? Belajar. Karena ini Mu'ad diutus untuk mengajar. Diutus untuk mengajar. Kita harus perhatikan itu. Kita harus perhatikan itu. Iya. Dan tidak ada kewajiban sholat kecuali setelah tahun ke-10 di kenabian. Sholat 5 waktu itu tahun ke-10. Hijriah. Kenabian, bukan Hijriah. Tahun ke-10 kenabian. Karena kalau Hijriah itu dimulai dari hijrah. Puasa itu tahun kedua Hijriah baru diwajibkan. Puasa. Zakat, fitrah itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi sudah Nabi berdakwah 14 tahun baru zakat. Ini namanya bertahap. Bertahap. Kalau kita tidak ikut contoh Nabi dalam belajar, dalam mengajar, akan susah. Makanya banyak orang futur, kenapa? Kadang dia terlalu melangkah duluan lebih atas. Tidak bagus pondasinya, tapi langsung ke atas. Banyak orang futur begitu. Ada orang baru kenal dakwah, langsung sibuk Facebook. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Facebook. Ini salah, itu benar, ini. Pokoknya berdebat di Facebook. Ditanya, apa makna tauhid, akhi? Hah? Apa ya? Begitu. Itu masalah. Orang seperti itu nanti futur. Kenapa? Dia sibuk dengan apa yang tidak penting. Meninggalkan hal yang penting. Meninggalkan hal yang penting. Tidak sesuai dengan tahap Nabi. Dalam belajar, dalam mengajar. Sehingga seperti itu. Makanya istri kita baru kenal,
kebaikan, baru kenal hidayah, mulailah ajarkan hal-hal yang ringan. Hal-hal yang mendasar dalam agama kita ini. Bahkan walaupun dia belum mau pakai cadar, tidak ada masalah. Yang penting sudah mau dulu taklim. Kalau ada istri tak, mau saja ikut sama kita di masjid, dia masih pakai mukena mau ke masjid, ajak. Tidak ada masalah. Nanti sampai di masjid dia akan mulai dapat hidayah lebih. Dapat hidayah lebih. Tidak usah. Dulu, ya kita berharap langsung baru mulai taklim pakai cadar. Nah, kalau saya belikan dulu. Jangan. Pelan-pelan. Katanya orang Makassar, pelan-pelan Pak Sopir. Jadi jangan langsung kencang dari awal. Nanti ibunya, bapaknya bilang, kenapa mau kok itu? Santai-santai mau kok. Kerasmu itu. Langsung pakai cadar. Banyak orang mau lihat mukamu. Ibunya bilang begitu, bapaknya bilang begitu. Dia tidak bisa jawab, kasihan. Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Dia cuma pakai cadar, tidak tahu ilmunya. Jadi pelan-pelan. Iya. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Mulai dulu dengan yang kecil. Kapan cadar itu diwajibkan? Kan di Madinah. Lama. Bahkan jauh dari masa sholat. Masa sholat. Jauh dari masa puasa. Jauh dari masa zakat. Jauh. Iya. Itu yang harus kita pahami. Jadi ajarkan istri kita itu adalah hal-hal yang paling penting dulu, baru yang berikutnya. Supaya bagus dalam penerimaannya terkait dengan ilmu. Kita doakan semoga istri kita istiqomah dan mendapatkan hidayah lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mbak. Siapa? Hmm? Saya tidak paham, Pak. Perbedaan antara syirik dengan ateis. Ateis itu kan tidak beragama, Pak. Eh, wallah alam, Pak. Wallah alam. Saya belum mengerti juga. Dan maksudnya kalau masalah ateis, ateis lebih parah daripada musyrik. Kalau ateis Pak lebih parah daripada musyrik. Bahkan kalau kita bandingkan. Karena dia tidak mengakui semua agama. Tidak ada yang diakui, dia tidak punya Tuhan. Bahkan semua agama sama saja. Sama saja. Dia tidak punya agama sama sekali. Lebih parah lagi daripada musyrik. Tadi kan musyrik zaman kita lebih parah daripada musyrik zaman dulu. Kalau ateis lebih parah daripada musyrik. Dia ada yang mengaku Tuhan, Pak. Kalau orang musyrik, sudah kita baca pekan lalu. Orang musyrik, Pak. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan bilang Allah. Orang ateis tidak. Tidak akan menjawab Allah. Orang ateis. Lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, orang ateis, Pak. Iya. Adapun tadi ada syekh yang ujung-ujungnya ateis, itulah, Pak. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan orang yang benar. Yang kita sebutkan tadi itu. Ada ketergelincirannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan orang kecuali orang yang sesat. Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum."
tatkala mereka sendiri yang berpaling, Allah palingkan hatinya. Allah palingkan hatinya. Seperti itu, Pak. Sebenarnya makanya ada masalah itu. Makanya kalau kita bilang tadi dia ahli sunnah, itu enggak. Ada ketergelincir. Dia suka ikut hal-hal yang samar. Ammal ladzina fi qulubihim az-zayg fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia suka ikut yang samar sampai jadi ateis. Seperti itu, Pak. Na'udzubillah. Jika kami hancurkan kuburan yang disembah, dihuni oleh jin, apakah jin itu tidak marah dan membahayakan kami dan keluarga kami? Perbaiki dulu tauhid tak? Iya, sebelum itu. Jangan sampai nanti istri kita mati langsung kita bilang gara-gara saya langsung kita pergi bangun itu kuburan. Hati-hati. Kapan dihancurkan itu tadi patung? Itu yang perlu kita tahu. Itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Artinya Nabi sudah mendakwakan tauhid berapa tahun? Artinya berarti kan di Madinah kurang 2 tahun ini kan? Kurang 2 tahun lagi Nabi meninggal. Sudah ujung, sudah kuat kaum muslimin. Yang di ziarah kubur dulunya dilarang karena keyakinan kurang terhadap kuburan. Setelah itu dibolehkan ziarah kubur karena sudah jelas tidak boleh kita doa di kuburan. Kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahil kubur. Tidak ada masalah, kalian sudah kuat. Kalian sudah kuat. Ini tahun ke-8 Hijriah, Pak. Dihancurkan itu patung. Nabi sudah berdakwah di Makkah 13 tahun. Yang mengatakan itu salah. Itu syirik. 13 tahun di Makkah. Dilanjut lagi di Madinah dakwakan tauhid. 7 tahun. Berarti berapa itu? Sudah berapa tahun Nabi berdakwah itu? Sudah 20 tahun mendakwakan tauhid. Baru tahun ke-8. Belum hancurkanlah tadi itu sembahan-sembahan. Keyakinan sudah kuat. Perbaiki dulu keyakinan tak. Bahaya itu kalau masih kurang keyakinan tak. Tiba-tiba nanti qadarullah bertepatan dengan takdir anak tak sakit. Langsung kita tuduh gara-gara kuburan kah ini. Saya hancurkan. Padahal itu sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi, anak tak akan sakit. Tapi keyakinan tak kita hubung-hubungkan. Ditambah lagi orang-orang di sekitar. Apa aja? Kada memang aja. Tambah was-was lagi. Maka mulailah perbaiki keyakinan tak. Jangan dulu bercita-cita ratakan kuburan. Kita bukan Khalid bin Walid. Bukan Ali bin Abi Thalib. Bukan kita. Hati-hati dulu. Belajar dulu baik-baik tauhid. Baru. Supaya kalau kita qadarullah ada kejadian setelah itu, kita berpasrah kepada takdir. Ini sudah ketentuan Allah. Jangan dulu. Pelan-pelan. Saya takut-takut juga kalau orang begini. Terus juga, kalaupun kita kuat tauhidnya, jangan sampai setelah kita hancurkan orang bangun lebih megah. Tadi itu kuburannya tidak terlalu megah. Tapi karena kita hancurkan, orang bangun lebih megah lagi. Lebih bagus lagi. Kalau melahirkan doror yang lebih besar, tahan doror yang lebih kecil itu. Biarkan saja bentuknya seperti itu. Ya, daripada dirobohkan, orang-orang akan membangun dengan lebih meriah lagi, lebih bagus lagi, maka lebih baik seperti itu. Jadi itu perlu dilihat lagi. Terakhir ini, pertanyaan satu lagi nih, kita baca. Apakah saat memberikan zakat mal kepada orang lain, harus mengatakan ini zakat mal saya? Takutnya orang tersebut tersinggung. Boleh mengatakan ini hadiah, atau mengatakan ini sedikit rezeki untuk antum? Kalau hadiah jangan. Kalau ini hadiah, jangan. Iya. Kita antara zakat harta, bilang ini zakat harta saya. Atau dengan ini sedikit rezeki untuk antum. Boleh. Kalau memang kita tahu bahwa orang itu tidak paham. Tapi kalau orang itu paham, bahwa memang dia adalah termasuk fakir atau termasuk miskin, ya, atau termasuk orang yang berada di jalan Allah, apakah berjihad dengan pedang atau berjihad dengan pulpen,
seperti para penuntut ilmu agama atau orang-orang menyampaikan ilmu agama. Kalau orang itu paham memang dia punya hak untuk mendapatkan zakat harta, kita kasih tahu. Karena ada sunnahnya, ada doanya. Khusus zakat harta itu ada doanya. Kalau zakat sedekah sunnah kan doanya lain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa barik lahu fima razaqtahum. Itu sedekah biasa. Tapi kalau zakat wajib ada doanya. Allahumma sholli ala fulan. Sebutkan namanya. Allahumma sholli, sebagaimana Nabi dalam hadits riwayat Bukhari. Datang Abu Aufa bawa zakatnya ke beliau. Nabi doakan, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, bersolawatlah kepada keluarganya Abu Aufa. Bersolawatnya Allah kepada hamba adalah Allah sebut-sebut di langit. Allah sebut-sebut di penduduk langit. Jadi ada doa itu. Makanya kalau kita keluarkan, kita kasih tahu ini zakat harta, ini adalah sedekah biasa, itu adalah kita kasih tahu. Tapi kalau orang itu mungkin tersinggung, tidak apa-apa. Kita bilang, atau orang itu la yas'alunan nasa ilhafa. Ada kan orang seperti itu, Pak. Dia tidak minta kepada orang walaupun butuh. Sebenarnya dia ini miskin. Dia ini fakir, tapi tidak pernah minta ke orang. Iya, dengan rasa cukupnya yang kuat, atau malunya yang kuat, maka itu boleh kita bilang ini sedikit rezeki untuk antum. Sedikit rezeki untuk antum. Iya, tidak apa-apa hal tersebut. Wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Untuk pertemuan depan, tadi sebenarnya saya sudah buka-buka usul sittah. Tapi tadi ada yang mau kenal tauhid, bisa juga kita makna la ilaha illallah. InsyaAllah di tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nanti tinggal dipilih saja nanti insyaAllah apakah usul sittah 6 kaidah dalam agama ini terkait dengan masalah selain tauhid juga ya, mengenal siapa ulama. Usul sittah juga itu perlu dipelajari. Mengenal siapa ulama, siapa bukan ulama, atau hanya berpenampilan ulama. Mengenal wali Allah atau wali setan, itu di usul sittah. Di usul sittah. Iya, nanti insya Allah sebenarnya kita akan dapatkan semua ini di silsilah tauhid. Sampai nanti makna togut, makna la ilaha illallah, dan nawakidul Islam. Sampai pada ujungnya nanti adalah kitab tauhid yang paling panjang. Ini kita yang pendek-pendek saja dulu supaya cepat ditamatkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.